Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Nurhayati, NIM E 2019-2013 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai kebijakan moneter dalam ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wadud Nafis. Langsung saja. Yang pertama mengenai pengertian dari kebijakan moneter dalam Islam. Sistem moneter merupakan bukan ilmu pengetahuan yang umum milik semua umat, melainkan sumber dari akidah dan syariah Islam tertentu. Sebagai contohnya, bunga. Bunga merupakan problem moneter dalam sistem kapitalis. Namun menurut Islam, bunga bukanlah problem moneter, sebab membungakan uang adalah perbuatan riba yang haram hukumnya. Jadi di dalam bank syariah tidak mengenal bunga, namun dengan bagi hasil. Jadi dalam bank konvensional itu dinamakan bunga, tapi dalam Islam tidak boleh menyebutnya membungakan uang karena disebut dengan riba. Oleh karena itu, instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga itu bank rate, discount rate, open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan berbasis Islam. Selanjutnya mengenai kebijakan moneter dalam Islam menurut Capra, di mana secara prinsip dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam menurut Umar Capra berbeda dengan kebijakan moneter konvensional, terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaannya terletak pada kedua jenis instrumen tersebut, yaitu prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Menurut Capra, mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup 6 elemen, yaitu yang pertama, setiap tahun bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Jadi bank sentral harus mengawasi pertumbuhan peredaran uang pada lembaga komersial dan lembaga keuangan sesuai dengan proporsi yang ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan sasaran dalam ekonomi Islam. Selanjutnya yang kedua mengenai public sale of demand deposit atau uang girat, di mana dalam jumlah tertentu demand deposit bank-bank itu maksimum 25% harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial menguntungkan. Jadi untuk pembiayaan proyek-proyek sosial. Yang ketiga yaitu statutory reserve requirement, yaitu bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. Yang keempat yaitu mengenai credit ceiling atau pembatasan kredit, di mana kebijakan moneter menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan hasil kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antar bank komersial. Yang kelima yaitu alokasi kredit berdasarkan nilai, di mana realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana alokasi kredit mengarah pada optimisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Maka keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Selanjutnya yang keenam yaitu teknik lain, di mana teknik tersebut yaitu teknik kuantitatif di atas tadi harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan, termasuk diantaranya moral suasion atau himbauan moral.
Selanjutnya mengenai pengelolaan kebijakan moneter dalam Islam. Salah satu sebab terjadinya peredaran uang yang terlalu tinggi yaitu karena terjadinya defisit anggaran yang ditutup dengan pinjaman. Karena itu, agar kebijakan moneter menjadi lebih efektif, perlu koordinasi antar kebijakan moneter dengan fiskal untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan anggaran yang tidak inflasioner dan realistis di negara muslim. Maka dari itu pemerintah muslim harus bersungguh-sungguh dan optimis untuk mencapai sasaran dan melaksanakan kebijakan anggaran sesuai dengan sasaran. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip dalam kebijakan moneter Islam. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pimpinan atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung darinya. Yang keempat yaitu kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Dan yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Selanjutnya, tujuan dari kebijakan moneter dalam Islam. Apa sih tujuannya? Yaitu ada 3. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Tujuan yang kedua yaitu untuk keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan kekayaan. Yang ketiga, stabilitas nilai uang. Demikian presentasi makalah mengenai pengelolaan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.